Baik, semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan aku Dimas Fahrul Munir, mahasiswa peserta KKNT tahun 2022 kelompok 2024 Universitas Trunojoyo Madura. Saya sendiri KKN di Desa Wirobiting, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Gitu ya. Nah, dari sini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan sampah atau pengelolaan sampah dan tutorial cara membuat ekobrik seperti itu ya. Oke, yang pertama mengenai pengelolaan sampah. Oke, sebelumnya apa sih yang kalian ketahui mengenai sampah gitu? Pastinya yang kalian ketahui mengenai sampah sendiri yaitu yang pertama itu kotor, terus ada berserakan, terus uh, bau gitu ya. Terus ada lagi itu jorok seperti itu. Oke, itu yang kalian sebutkan itu adalah sifat-sifatnya dari sampah sendiri. Sampah sendiri itu merupakan kegiatan sehari-hari yang berbentuk padat dan sudah tidak berguna lagi. Selanjutnya, tahukah kalian sampah itu terbagi beberapa kategori gitu ya? Untuk lebih singkatnya, biasanya itu ada beberapa kategori, tapi di sini saya menyebutkan cuma dua, yaitu sampah organik dan anorganik. Kenapa kok hanya dua? Mungkin ini anak-anak yang lebih mudah menangkap gitu ya. Oke, yang pertama sampah organik sendiri. Sampah organik sendiri itu sering disebut sampah basah yang dapat terurai secara alami. Nah, artinya bahan sampah tersebut dapat membusuk tanpa harus didaur ulang. Nah, sampah organik ini dihasilkan dari kegiatan rumah tangga seperti proses memasak, pertanian, kotoran hewan dan lain sebagainya. Contohnya ini daun kering, kulit pisang, apel, sampah rumah tangga seperti itu ya. Yang kedua ada sampah organik gitu. Sampah organik sendiri atau disebut sebagai sampah kering itu sampah yang tidak mudah membusuk dan sangat susah terurai dengan alam. Nah, sehingga kalau sampai jumlah sampah sendiri ini menembus atau sampai menumpuk dalam tanah, maka akan mengakibatkan pencemaran tanah dan lingkungan gitu ya. Nah, contoh sampah anorganik sendiri diantaranya plastik, wadah pembungkus makanan, terus ada lagi kertas, ada lagi plastik mainan, ada lagi botol, ada lagi gelas minuman, kaleng, kayu dan sebagainya. Intinya dari sampah anorganik ini sangat membahayakan gitu ya kalau langsung dibuang, apalagi sekali pakai gitu ya. Mestinya ini sampah anorganik sendiri itu terurainya bisa puluhan tahun hingga ratusan tahun seperti itu. Selanjutnya, lalu bagaimana cara pengelolaannya gitu ya? Cara pengelolaannya itu nanti ada. Kita jawab dulu pertanyaan ini dulu. Bagaimana membuang sampah yang benar gitu ya? Mestinya kalau dari dua gambar ini, mestinya kalau orang yang peduli terhadap lingkungannya pasti dibuang tempatnya gitu ya. Karena bisa dilihat kalau sekiranya kok sampah ini berserakan, bisa dilihat yang di sembarangan gitu ya. Ini akan menimbulkan bau dan masyarakat akan terganggu. Apabila di sini kita taruh di tempat sampah, otomatis uh, masyarakat sendiri akan merasakan dampaknya gitu ya, dampak positifnya seperti itu. Nah, di sini ada cara yang lebih baik dalam mengelola sampah gitu kan, yaitu yang lebih baik dalam mengelola sampah antara sampah basah dan sampah kering itu harus dipisahkan gitu ya. Kenapa? Karena sampah basah sendiri kan tadi bisa dilihat bahwasanya kalau sampah organik itu mudah terurai gitu ya. Contohnya biasanya sampah basah sendiri ini dibuat kompos. Nah, untuk sampah kering sendiri ini harus dikelola kembali atau didaur ulang. Kalau dibuang sembarangan, pastinya nanti akan sulit untuk terurai. Jadi antara sampah basah dan sampah kering ini harus dipisah seperti itu. Lalu terus bagaimana kalau tidak dikelola dengan baik gitu ya? Pastinya akan menimbulkan pertama banjir karena penyumbatan saluran air gitu yang penuh dengan sampah. Yang kedua timbulnya penyakit. Sampah yang menumpuk akan mengalami penumpukan hingga menyebabkan banyak penyakit seperti gatal-gatal hingga demam berdarah gitu. Pasti anak-anak nanti yang kena gitu. Yang ketiga itu menyemari air. Bisa dilihat biasanya ini daerah Jakarta gitu kan. Ini banyak sampah gitu kan.
sama berserakan seperti ini akan mengganggu ekosistem laut atau sungai dan pencemaran air sungai. Otomatis ikan-ikan akan mati, ikan-ikan akan apa, akan mulai hilang di laut, di sungai, gitu ya. Yang terakhir yaitu pemanasan global atau naiknya permukaan air laut yang menyebabkan suhu rata bumi meningkat. Seperti itu. Nah, di sini bagaimana sih cara mengurangi sampah sendiri? Nah, di sini ada 3, ada reuse, reduce, dan recycle. Apa itu sih reuse? Itu sendiri berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lainnya. Contohnya ini, digunakan sebagai pot, pot bunga, terus bisa digunakan untuk kegiatan sehari-hari sendiri, contohnya itu kantong atau benda yang dapat digunakan beberapa kali dan berulang-ulang, misalnya penggunaan serbet dari kain daripada menggunakan tisu gitu kan. Terus menggunakan baterai yang dapat di-charge kembali gitu ya, di-charge kembali. Yang kedua gunakan kembali wadah atau kemasan yang telah kosong untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lainnya, contohnya botol bekas gunakan sebagai tempat minyak goreng seperti itu. Dan di bawah ini banyak ya, berarti ada reduce, itu berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Contoh kegiatan sehari-hari kita yaitu boleh produk dengan kemasan yang dapat didaur ulang gitu ya, jadi tidak sekali pakai, contohnya kayak sampah gitu, sampah plastik gitu. Terus hindari memakai dan memberi produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar. Terus gunakan produk yang dapat diisi ulang, terus misalnya alat tulis yang bisa diisi ulang kembali, terus botol kalau bila kita sekolah, terus kita kerja, kita kuliah gitu kan, kita menggunakan botol botol sendiri gitu kan, botol mineral sendiri agar apabila kita membeli gitu kan, membeli kemasan kan, otomatis kan botolnya kita buang kan, daripada kita akan berdampak pada lingkungan, mending kita menggunakannya kembali atau kita beli botol untuk menjaga lingkungan kita. Selanjutnya itu membawa ini tote bag gitu ya, apabila kita berbelanja gitu kan, daripada kita menggunakan plastik sekali pakai gitu kan. Biasanya kan kalau kita belanja pasti nanti kita dapat plastik, daripada kita menggunakan plastik secara berlebihan, kita di mana plastik kena plastik, nanti kita bawa tas sendiri seperti itu ya, untuk mengurangi sampah. Nah, yang terakhir itu recycle, yaitu berarti mengolah kembali daur ulang sampah menjadi barang atau produk yang bermanfaat. Contohnya ini dibuat celengan, dibuat tas, terus dibuat kerajinan, dan yang terakhir dibuat ekobrik ini yang di bawah ini. Untuk ekobrik yang ya aku nanti akan kasih tutorial sedikit nanti di akhir materi ini seperti itu. Nah, ekobrik sendiri itu apa gitu kan? Ekobrik sendiri itu kayak sebulan ini kan, sebulan dari botol sampah yang dibuat dari botol. Di sini maksudnya untuk mengurangi sampah, serta biasanya ekobrik ini bisa digunakan untuk kalau dikumpulkan jadi satu bisa digunakan menjadi kursi, menjadi meja seperti itu. Nah, ini ada himbauan untuk teman-teman semua, yuk mengolah sampah pada tempatnya, karena bila kita sekecil apapun kegiatan kita yang sekiranya kita bisa kita bisa buat untuk lingkungan, dampak kecil apapun itu yang kita baik untuk lingkungan pastinya akan berdampak pada lingkungan sendiri seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita akan melihat tutorial cara membuat ekobrik seperti itu ya, nanti setelah ini. Baik, yang pertama kita siapkan terlebih dahulu botol bekas, terus gunting, terus kayu buat nanti masukkan untuk plastiknya, terus ini plastik, sampah plastik, terus wadah buat gunting-gunting nanti. Oke, yang pertama kita gunting terlebih dahulu plastiknya yang kecil-kecil agar nanti mudah untuk dimasukkan ke dalam botol.
Nah, selanjutnya kita masukkan terlebih dahulu ke dalam botol, yaitu plastik yang lembut gitu kan ya, biar bawahnya nanti bisa rata. Nah, selanjutnya kita masukkan plastik-plastik yang kita potong tadi. Nah, setelah dimasukkan itu nanti kita tekan pakai stick atau stick kayu tadi ya, biar nanti padat. Oke, kita masukkan terus sampahnya tadi, pokoknya sampahnya sampai padat, sampai penuh, dan ukurannya harus lebih dari 200 gram atau 2 ons. Jadi apabila lebih dari 200 on itu baik atau bagus, dan jangan sampai kurang dari 200 gram seperti itu. Nah, ini kita tekan sampai penuh, terus sampai padat. Nah, setelah itu kita timbang. Nah, setelah ditimbang nanti kita tutup gitu ya. Dan ini adalah hasil dari EcoBrick. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk dibuat meja dan kursi dari hasil EcoBrick. Baik ya, itu tadi mengenai tutorial cara membuat EcoBrick. Jadi ini hasilnya tadi buat EcoBrick. Ini adalah banyak ya sampah di sini, itu ada saja dan sebagainya. Nah, dari situ kita bisa mengurangi atau recycle gitu ya, kalau dari materi sebelumnya, untuk mengurangi sampah sendiri. Dan ini banyak digunakan dalam pembuatan meja, kursi, dan sebagainya, seperti contoh yang tadi. Nah, untuk itu pesan dari aku, tetaplah jaga lingkungannya, karena lingkungan baik kita juga akan ikut terjaga baik seperti itu. Dan jangan lupa apabila kemana-mana contoh bawa botol minum sendiri. Selain kita bisa menghemat, kita juga bisa menjaga lingkungan kita dari sampah plastik gitu ya. Dan kurangilah sampah plastik gitu ya. Mungkin itu aja dari aku pada video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada validaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.